Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat subscriber semuanya, para pemirsa YouTube? Saya doakan tentunya mudah-mudahan sahabat YouTube semuanya, para subscriber senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kelimpahan rizki yang melimpah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semuanya, di video edisi kali ini saya akan kembali menjawab konsultasi hukum dari pemirsa YouTube yang bertanya masih seputar KPR rumah bersubsidi ya. Jadi pertanyaannya itu, apakah kalau kita melakukan oper kredit rumah yang dilakukan tanpa melalui bank atau tanpa melalui notaris tetapi langsung dengan antara penjual dan pembeli, apakah itu beresiko hukum atau tidak? Baik, oleh karena itu silakan simak jawabannya di video ini sampai dengan selesai. Namun tentunya jangan lupa yang belum subscribe, pemirsa yang baru berkunjung, silakan untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Baik sahabat-sahabatku semuanya, para pemirsa YouTube, terkait dengan oper kredit rumah yang dilakukan tanpa melalui bank atau tidak melalui notaris, dalam arti hanya penjual dan pembeli yang bertransaksi oper kredit rumah tersebut. Apakah kalau kita melakukan oper alih KPR bersubsidi di bawah tangan itu beresiko hukum atau tidak? Jadi oper alih KPR bersubsidi itu sebagaimana di video-video selanjutnya telah saya sampaikan, ada 3 cara. Yang pertama melalui bank secara formal, kemudian yang kedua melalui notaris, dan yang ketiga itu hanya antar penjual dan pembeli saja tanpa melibatkan bank atau tanpa melalui notaris. Dari ketiga cara tersebut saya sudah menyampaikan bahwa cara yang paling aman adalah langsung melalui bank pemberi KPR. Pembeli dan penjual datang langsung ke bank pemberi KPR tersebut dan pembeli mengajukan permohonan untuk mengambil alih ya KPR bersubsidi yang akan di take over tersebut. Kemudian yang kedua melalui notaris, yang mana penjual dan pembeli juga sama ya, datang ke notaris untuk melakukan oper kredit ya, oper alih KPR bersubsidi. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah kalau kita melakukan oper alih KPR bersubsidi tersebut di bawah tangan, itu apakah ada risiko hukumnya? Ya, seperti apa sih KPR, oper alih KPR bersubsidi di bawah tangan ini maksudnya seperti apa? Jadi oper alih KPR bersubsidi di bawah tangan itu maksudnya teman-teman, kita selaku penjual ya mengalihkan kewajiban KPR rumah kita kepada pihak pembeli ya. Kemudian pembeli juga melakukan take over ya untuk melanjutkan cicilan daripada KPR si pemilik rumah yang pertama tadi dengan cara membayarkan sejumlah uang sebagai DP atau juga pengganti cicilan yang telah disampaikan atau ditunaikan oleh si pemilik rumah pertama tadi. Nah, transaksi antar pembeli dan penjual ini tidak dilakukan secara formal di bank, tidak melalui bank, kemudian juga tidak melalui notaris. Nah, yang seperti inilah yang disebut dengan oper alih KPR yang dilakukan secara di bawah tangan. Paham ya sampai sini? Jadi itu yang dimaksud dengan oper alih KPR yang dilakukan di bawah tangan. Jadi tidak melalui bank ataupun juga tidak melalui notaris. Apa resiko hukumnya kalau kita tetap melakukan oper alih KPR bersubsidi itu di bawah tangan, teman-teman? Jadi begini, kalau kita oper alih KPR-nya tersebut di bawah tangan, maka itu akan beresiko. Ya, jadi saya sampaikan itu memang bisa-bisa saja dilakukan dan banyak dilakukan oleh masyarakat. Namun itu terlalu beresiko. Apa sih resikonya? Yang pertama, kalau misalkan kita oper alih KPR-nya di bawah tangan, yang pertama, sertifikat rumah tersebut masih atas nama si penjual tadi. Kemudian juga angsuran, cicilan KPR-nya tersebut juga masih atas nama si penjual tadi. Kemudian ketika kita sudah melakukan pelunasan, si pembeli sudah melakukan pelunasan atas cicilan KPR tersebut, dia tidak bisa mengambil sertifikat rumah yang dia beli secara oper alih atau take over tadi. Karena yang diakui oleh bank adalah perjanjian KPR antara
si pemilik rumah tadi dengan bank. Jadi ketika akan mengambil sertifikat, ketika si pembeli tadi akan mengambil sertifikat rumah tersebut, maka pihak bank tidak akan memberikan sertifikat tersebut. Tentu itu adalah masalah bagi pembeli. Kemudian dikhawatirkan di kemudian hari si penjual ini tidak beritikat baik dengan cara dia misalkan dia melunasi seluruh sisa angsuran atau cicilan KPR tersebut, kemudian setelah lunas dia bisa mengambil sertifikat rumahnya tersebut karena masih atas nama dirinya sendiri si penjual ini. Nah, itu juga resiko, teman-teman. Kemudian resiko yang lainnya ini di pihak pembeli. Bisa saja di kemudian hari si pembeli ini tidak beritikat baik, atau misalkan dia terkena dampak ekonomi, kesulitan ekonomi dan lain-lain sehingga dia gagal bayar, menunggak dan lain sebagainya, maka yang diminta pertanggungjawaban oleh bank pemberi KPR adalah tetap si penjual tadi, ya, bukan si pembeli, karena transaksi take overnya tidak dilakukan di hadapan bank, tidak dilakukan di bank, atau setidak-tidaknya di hadapan notaris, seperti itu. Kemudian juga resiko lainnya apabila di kemudian hari si penjual ini tidak beritikat baik, dia bisa saja melakukan pelunasan atas sisa angsuran KPR yang masih ada. Kemudian dilunasi, sertifikat rumahnya dia ambil karena masih atas nama dirinya. Kemudian rumah tersebut dijual kepada pihak ketiga atau pihak lain. Tentu ini masalah juga buat si pembeli. Nah, itu teman-teman. Jadi memang kalau kita melakukan take over atau over alih kredit KPR rumah bersubsidi dilakukan secara di bawah tangan, itu memang simple, lebih murah, lebih cepat, akan tetapi memiliki resiko yang cukup lumayan tinggi. Jadi intinya, kalau ingin melakukan take over rumah atau KPR bersubsidi, lakukanlah melalui bank secara formal, secara legal, berdasarkan aturan-aturan bank yang telah ditetapkan, atau setidak-tidaknya melalui notaris, dan nanti disampaikan pemberitahuannya kepada pihak bank. Itu jawaban saya buat sahabat YouTube yang bertanya terkait dengan masalah ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, khususnya bagi Anda yang ingin melakukan take over ataupun juga over alih kredit KPR bersubsidi, ataupun juga masyarakat umum yang ingin mengetahui terkait dengan peralih kredit atau KPR bersubsidi. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Saya Advokat Bung One dari channel Pengacara Santuy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.